Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog keluarga kuli baut. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara, trik, atau metode mengetahui kampas kopling itu masih dalam kondisi bagus atau sudah habis dan waktunya untuk diganti. Jadi video ini kita buat kemarin setelah kita posting tentang video baru tentang permasalahan yang terjadi pada bearing kopling yang macet, ngejim lah, opo lah bahasanya ini. Jadi kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman, baik di kolom komentar YouTube ataupun DM Instagram langsung. Jadi, Mas minta tolong bikinkan bagaimana cara atau trik dan metode untuk mengetahui kondisi kampas kopling, apakah masih bagus atau sudah tidak layak lagi dan harus diganti. Oke, simak terus video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk kalian semua yang baru saja mendapatkan video ini di beranda YouTube teman-teman, jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman itu dapat notifikasi setiap kita update video terbaru dari Kuli Baut Channel. Oke, jadi sekarang kita akan membagikan bagaimana tips atau trik untuk mengetahui kondisi kampas kopling pada kendaraan kita. Tips dan trik ini berlaku untuk teman-teman yang awam, bukan untuk teman-teman yang berprofesi sebagai mekanik atau montir. Karena untuk teman-teman yang sudah memiliki profesi montir atau jadi mekanik, itu pastinya saya yakin lah punya trik dan cara tersendiri untuk mengetahui kondisi kampas kopling di setiap unit mobil. Jadi sekarang ini mobil yang akan kita cek, akan kita coba. Intinya ini mobil ini sebenarnya bagus. Untuk kampas koplingnya masih bagus, untuk kondisi koplingnya masih lembut. Kita cuman memberikan cara atau trik untuk mengetahui kondisi kampas kopling. Jadi mobil yang kita gunakan ini adalah unit Panther 2,5 turbo intercooler. Saya mohon kepada teman-teman untuk menyimak video ini dari awal hingga akhir, supaya teman-teman itu bisa mengerti metode apa saja, trik apa saja yang akan dibagikan di video ini, dan bisa teman-teman terapkan untuk mobil teman-teman. Oke, baiklah teman-teman semua, kita masuki cara atau metode pertama untuk mengetahui kondisi kampas kopling untuk kendaraan kita. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan metode angkat pedal kopling. Jadi di sini kita coba nyalakan dulu unitnya, mobilnya kita nyalakan. Kita tekan pedal kopling sampai habis, sampai mentok. Setelah kita masukkan gigi persneling pada percepatan 1, untuk rem parkir kita lepaskan. Sekarang kita tekan habis pedal kopling, kita coba angkat pelan-pelan. Nah, mobilnya masih bisa jalan mobil bisa jalan tanpa kita melakukan penekanan pada pedal gas. Ini kaki saya di sebelah sini. Oke. Untuk cara pertama sudah kita coba, kita lakukan percobaan dengan menekan pedal kopling secara mentok sampai habis, dan kita lakukan pemasukan gigi percepatan pada 1. Jadi untuk mengetahui kondisi kampas kopling bagus atau tidak, jika kita membuka sedikit pedal kopling, mobil sudah jalan tanpa kita melakukan bantuan penekanan pada pedal gas. Itu bisa dipastikan bahwa kondisi kampas koplingnya masih dalam keadaan bagus. Akan tetapi ketika kita membuka pedal kopling, itu sudah terasa tinggi, atau terus tinggi, tapi mobil belum berjalan, itu kemungkinan kampas kopling sudah minta untuk proses perbaikan atau penggantian kampas kopling. Yang perlu teman-teman ingat, pada metode yang pertama ini, itu dengan catatan bahwa teman-teman belum pernah melakukan penyetelan pada pedal kopling. Karena banyak teman-teman tuh, saya yakin banyak orang yang bisa untuk menyetel posisi pembukaan pedal kopling, sehingga ketika pedal kopling sudah tinggi, mereka rendahkan setelannya, itu tetap rendah. Dan metode ini tidak berlaku. Untuk menggunakan metode yang pertama ini, dengan catatan teman-teman belum pernah melakukan penyetelan pada pedal kopling.
Selanjutnya, kita menggunakan metode kedua untuk mengetahui kondisi kampas kopling masih layak atau sudah memasuki masa untuk penggantian. Untuk metode yang kedua ini, sebenarnya untuk metode yang kedua tidak perlu kita contohkan di mobil. Karena biasanya kalau untuk metode kedua, itu teman-teman bisa merasakan ketika teman-teman mengendarai kendaraan teman-teman masing-masing. Kampas kopling itu bisa kita lihat kondisinya ketika kita berjalan itu terjadi slip. Slip dalam artian ketika teman-teman dalam keadaan berjalan dengan posisi percepatan 70 atau 80, kondisi teman-teman pada posisi gigi 3. Selanjutnya teman-teman ingin menambah percepatan ke gigi 4. Oke, dah masuk. Gigi 4 sudah masuk. Ketika teman-teman melakukan penekanan pedal gas setelah masuk gigi 4, tenaga dari kendaraan teman-teman itu terjadi delay. Delay itu seperti tidak spontan. Jadi teman-teman bisa melakukan percobaan metode kedua ini dengan cara berjalan menggunakan kendaraan teman-teman masing-masing. Jadi ketika teman-teman melakukan perpindahan percepatan dari gigi 4 ke 5 atau dari 3 ke 4, pokoknya lagi proses pemindahan percepatan, itu terjadi delay atau slip. Itu bisa dipastikan bahwa keadaan dari sistem kopling teman-teman itu sudah ingin diservis. Jadi kalau dia masih tebal, seandainya kampas kopling itu masih tebal, itu tidak terjadi delay. Dikarenakan kampas kopling sudah mulai menipis, jadi putaran mesin yang akan disambungkan ke transmisi itu tidak langsung karena kampas kopling sudah mulai tipis. Nah, itu metode yang kedua, terjadinya slip pada saat perpindahan gigi percepatan. Oke, selanjutnya untuk metode yang ketiga, teman-teman lihat caranya langsung. Kita nyalakan dulu unitnya. Langkah pertama, untuk langkah pertama kita tekan pedal kopling secara penuh. Langkah kedua kita masukkan gigi percepatan pada gigi 3 atau gigi 4. Untuk rem parkir kita tarik, kita tekan pedal rem serta pedal gas secara bersamaan. Ketika kita lakukan percobaan ini, mesin ini mati, bisa dipastikan bahwa kondisi dari kampas kopling ini masih bagus. Namun sebaliknya, jika kita melakukan percobaan ini dan mesin tidak mati, itu bisa disimpulkan bahwa kondisi dari kampas kopling ini perlu dilakukan penggantian atau pengecekan. Oke, kita coba. Kita tekan gas sama pedal rem secara bersamaan. Kita buka kopling secara pelan-pelan. Oke, setelah kita coba percobaan ini, ternyata mesin mobil mati. Nah, mesin mobil mati. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kondisi dari kampas kopling ini masih dalam kondisi bagus. Bisa dimengerti? Oke, untuk teman-teman yang kurang paham bisa diulang-ulang untuk melihat videonya dan cara untuk pengetesannya. Oke, jadi dari metode pertama, metode kedua, dan metode ketiga sudah kita coba terapkan di video ini. Sekarang tinggal teman-teman ingin melakukan metode yang nomor berapa, baik yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Metode ini bisa dilakukan pada mobil apapun, jenis apapun, dengan syarat masih menggunakan kopling. Mungkin di video kali ini itu saja yang bisa kita bagikan. Di channel ini kita tidak bermaksud untuk mengajari. Di channel ini kita bertujuan untuk berbagi. Selamat mencoba semua metode yang sudah dicontohkan di dalam video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi di video Kuli Baut selanjutnya.